Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfia Firdaus dari Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam kelas 6A Universitas Pendidikan Indonesia. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Tafsir Tarbawi yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Aam Abdussalam MPD dan Bapak Dr. Cucu Surahman STHI MAG MA. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Lalu mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih dan menyucikan namamu? Lalu Allah berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wa'id, dan ingatlah, qala berfirman, Rabbuka, Tuhanmu, lil malaikah, kepada para malaikat, ini sesungguhnya aku ja'ilung, hendak menjadikan fi di al-ardi bumi khalifah. Qalu, mereka berkata, ataj'alu, apakah engkau hendak menjadikan fiha mereka man orang yufsidu merusak fiha di dalamnya wa yasfiku dan menumpahkan ad-dima darah wa nahnu dan kami nusabbihu kami bertasbih bihamdika dan kami mensucikan wa nuqaddisu dan kami mensucikan laka bagimu. Qala, dia berfirman, inni sesungguhnya aku ini a'lamu lebih mengetahui ma apa la tidak ta'lamun kalian mengetahui. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit penjelasan dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 yang tadi. Jadi di dalam tafsir Al-Muyassar atau Kementerian Agama Saudi Arabia itu disebutkan bahwa Allah memberitahukan kepada para malaikat bahwa Allah itu akan menciptakan khalifah di bumi, yaitu manusia, dan malaikat tuh meminta penjelasan kenapa Allah tuh ingin menciptakan manusia dan menjadikan khalifah di bumi, padahal manusia tuh orangnya perusak dan sering menumpahkan darah yang semena-mena gitu. Nah, sedangkan para malaikat bertasbih di sini menyucikan nama Allah dan memang tidak bosan dan terus-terus akan melakukan perintah Allah. Nah, terus Allah berfirman atau Allah mengatakan kepada malaikat bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui tentang adanya hikmah-hikmah besar di balik penciptaan Adam atau para manusia dan tujuan-tujuan besar di balik penetapan mereka sebagai khalifah di muka bumi. At-tarbiyah itu berasal dari kata raba yarbu yang berarti bertambah dan tumbuh. Jadi at-tarbiyah itu bisa dikatakan sebuah proses untuk menumbuh kembangkan potensi anak didik, baik itu fisik, intelektual, sosial maupun spiritualnya, untuk membina, mengoptimalkan atau menambah gitu ya yang tadi. Nah, selanjutnya taklim. Taklim itu berasal dari kata alama yu'alimu ta'liman yang berarti mengajar. Taklim itu berarti usaha untuk menjadikan seseorang tuh mengenal tanda-tanda yang membedakan sesuatu dari yang lainnya. Intinya bisa disebut bahwa taklim tuh proses transfer ilmu. Jadi ketika guru memberitahu sesuatu yang tidak diketahui anak didiknya, dan selanjutnya anak didik itu tuh menjadi tahu bahwa itu tuh sebuah taklim.
Selanjutnya tazkiyah. Tazkiyah itu berasal dari kata zaka yuzaki tazkiyah yang berarti pembersihan, penyucian atau pemurnian. Nah, jadi tazkiyah itu merupakan proses pertumbuhan atau pengembangan diri siswa sehingga menjadi murni dan bersih sesuai dengan sifatnya, seperti itu. Nah, selanjutnya ada takdib. Takdib itu merupakan bentuk masdar dari adaba yu'adibu takdiban yang berarti mengajarkan sopan santun, atau takdib biasa juga disebut atau diartikan sebagai pendidikan yang sopan dan santun, bertata krama, berakhlak, beradab, bermoral dan beretika. Jadi lebih kepada adab kalau takdib itu. Baik, ada 9 prinsip pendidikan Islam menurut Dr. Haji Aam Abdus Salam MPD. Yang pertama itu adalah prinsip rahmaniyah atau kasih sayang, di mana rasa kasih sayang itu dapat dibentuk melalui interaksi edukatif antara mu'alim dan mu'alam. Kasih sayang di sini bukan saja kasih sayang kemanusiaan, tapi kasih sayang yang menyatu dengan keimanan sehingga menciptakan sebuah ketulusan dan kesungguhan dalam belajar. Selanjutnya ada prinsip takamuliyah atau keterpaduan. Jadi pengembangan teori dan praktek pembelajaran itu harus dipadukan dengan prinsip Iqra yang menempatkan tauhid sebagai fondasi. Selanjutnya itu ada prinsip syumuliyah atau komprehensif. Nah, jadi pandangan yang menyeluruh terhadap seluruh aspek dan dimensi kehidupan manusia, dimensi individual, sosial, ilmu dan amal, dunia dan akhirat, hal yang nampak atau yang abstrak, semuanya menjadi perhatian pembelajaran sepanjang ada kaitan, fungsional dan bermakna bagi perkembangan manusia. Prinsip selanjutnya itu ada prinsip wasaliyah atau kemediaan. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam pembelajaran itu media itu merupakan hal yang penting sebagai pembelajaran gitu, karena ketika media tidak dikembangkan maka aktivitas pembelajaran itu akan seperti itu saja gitu, tidak akan berkembang. Selanjutnya itu adalah prinsip tawazuniyah atau keseimbangan. Jadi di dalam pendidikan Islam itu kita harus menerapkan prinsip seimbang antara dunia dan akhirat. Jadi kita tuh tidak hanya mengajarkan tentang akal dan fisik saja, tapi kita mengajarkan tentang spiritual, keduniawian, keakhiratan, teori, praktek, intinya yang emang berhubungan dengan kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Yaitu ada prinsip istimrariyah atau continue, dimana berarti pendidikan Islam itu merupakan proses pembelajaran yang berlaku secara terus-menerus sepanjang kehidupan manusia. Prinsip selanjutnya yaitu prinsip waqi'iyah atau kontekstual. Jadi dalam pendidikan Islam pun prinsip yang dipakai itu adalah prinsip di mana teori itu memang harus sesuai dengan kehidupan dunia yang nyata, konteks gitu seperti di dunia yang nyata. Prinsip selanjutnya yaitu prinsip Rabbaniyah atau ketuhanan. Jadi pembelajaran dalam pendidikan Islam itu harus menempatkan Rob atau Allah sebagai rujukan dan tujuan utama. Nah, prinsip yang terakhir itu ada prinsip uswiyah atau keteladanan. Nah, di sini berarti dalam pembelajaran itu seorang mu'alim atau guru harus mampu tampil sebagai keteladanan yang baik untuk anak didiknya. Makna yang pertama yaitu pengakuan eksistensi manusia sebagai makhluk pembelajar. Sebagaimana kita ketahui bahwa wahyu pertama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad itu adalah Iqra, yang artinya bacalah, dan itu tuh dalam kalimat bentuk insya atau kalimat perintah. Nah, tanpa pengantar apa-apa, Rasulullah itu disuruh membaca, padahal Rasulullah itu tidak bisa membaca. Nah, makna yang kuat dari perintah tersebut itu adalah pengakuan adanya potensi atau kemampuan membaca dalam arti yang seluas-luasnya. Apalagi jika dihubungkan dengan pengakuan Rasulullah bahwa dirinya tidak dapat membaca, dan Allah pun mustahil jadi menyuruh seseorang itu melakukan hal tersebut ketika emang orang tersebut tuh tidak bisa melakukannya. Yang kedua yaitu pengakuan entitas atau semua ayat sebagai bahan dan sumber belajar. Jadi di sini tuh Iqra tuh makna yang seluas-luasnya gitu. Jadi memang kita tuh segala hal di dunia ini, mau itu qauliyah ataupun kauniyah, itu tuh sebagai bahan pembelajaran untuk kita sebagai umat muslim. Yang ketiga itu ada pengakuan tauhidullah sebagai inti dari semua pengembangan pembelajaran. Jadi dalam Iqra itu memang tidak ada pengembangan pembelajaran yang melenceng dari tauhid.
Jadi semua materi, teori ataupun praktek itu tuh harus mempunyai fondasi, dimana fondasi itu tuh kita dimana Allah tuh harus menjadi sentral seperti itu. Jadi tauhid kita tuh harus menjadi kuat. Mungkin sekian jawaban yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.